Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujud bi maulidi sayyidil anam. Sallu ala nabi. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ma aulana minal in'am. Alhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjiga ilaha minal kurubil idham. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh dhu syafa'atil udma yawmaz ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina sabaquna bil iman wal islam, amma ba'd. Para orang tua-tua sepuh kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang Habib hormati, Habib muliakan, Habib cintai, begitu juga para guru-guru, para kiai, para ulama, para asatidzah, para bola, dan begitu juga para pimpinan majelis taklim, dan begitu juga para ketua mushola masjid semua, dan segenap tokoh masyarakat dan hadirin wal hadirat, wabil khusus daripada sahabul bait, sahabul hajat, akhina Arif beserta keluarga, dan alhamdulillah segenap para jiran-jiran warga Berlan yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tiada kata selain ungkapan rasa syukur selalu kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga atas wasilah guru kita di mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk bisa kita bermuwajahah, berwasilatul arham, menyambung silaturahim dengan para orang tua-tua sepuh kita, para guru-guru, para kiai, para ulama. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini yang begini, ini majelis perlu digalakan dan perlu didukung. Insya Allah tahun depan lebih syiar lagi. Mudah-mudahan insya Allah ya, kita doakan Ustadz Arif beserta keluarga sehat afiat, dan begitu juga segenap bapak-bapak, ibu-ibu yang mendukung perjuangan ini. Insya Allah nggak dinafikan sedikit pun kebaikannya bapak-bapak, ibu-ibu oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan insya Allah kita semua yang hadir begitu juga insya Allah mendapat rahmat, curahan, barokah, karomah, dan begitu juga tak lupa syafaat junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, kalau kita berbicara Nabi Muhammad, oh bapak ibu-ibu, kita Nabi mau berbicara apa aja, satu pembahasan aja itu manusia biasa. Secara zahir memang seperti kita manusia, tapi basyaron lakal basyar, kata Habib Ali. Manusia ya tidak pernah disamakan bentuk fisiknya oleh Allah dengan manusia seluruhnya. Sallu ala nabi. Pandangan mata ya, pandangan matanya Nabi Muhammad SAW ya, itu Nabi kalau ya, melihat atas ya, tembus 7 lapis langit ya. Dan begitu juga di bawah itu alam arwah, Nabi tahu semua, Nabi dengar ya, adab kubur. Oh Pak, Nabi kalau lihat belakang sama seperti lihat depan, jadi nggak perlu ya noleh-noleh, kita kayak kita noleh ke belakang kayak apa ya, nyariin maling begitu ya kan ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi, Nabi kalau jalan nggak pernah noleh, karena apa ya, pandangan depan sama belakang sama. Nah terus kalau kita bilang apa, Nabi itu jangan dilebih-lebihin, nggak boleh dilebih-lebihkan.
Ya, itu nggak benar. Ente belum kenal Nabi. Harus belajar banyak untuk bisa mengenal Nabi. Jangan sembarangan ngomong. Seharusnya ente bangga sebagai umat Nabi, dijadikan oleh Allah khairul umam, menjadi sebaik-baik umat karena dinisbatkan oleh Allah kepada kekasihnya, ya, yaitu sebaik-baik Nabi Muhammad dari para nabi-nabi dan rasul. Nabi Muhammad gak pernah bisa disamakan dengan manusia biasa, bahkan di kalangan para nabi-nabi. Ya. Qadim taza Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya wal mursalin bi khasa'is katsira sallu ala nabi. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak-bapak Ibu-ibu, ya, telah diistimewakan oleh Allah, telah dibedakan oleh Allah atas nabi dan rasul, bukan manusia biasa. Atas nabi dan rasul dengan keistimewaan yang sangat banyak. Makanya Nabi bilang kalau 15 menit repot tapi mau ngomong. Ini berapa menit deh? Ini udah, ya Allah, ini udah 15 menit belum, ini pembukaan ini. Apa berhenti ya makan? Sedikit. Jadi ya, ini baru pendengaran, belum ya, penglihatan, belum pendengarannya Nabi Muhammad. Nabi mendengar itu gerakan pena, ya, yang mencatat di Lauhul Mahfuz. Nabi gerakan pena itu Nabi dengar. Masya Allah, ya. Orang yang mati aja, orang yang mati ini Bu, itu dengar, ya, apa suara telapak, suara sendal ibu. Kalau mau ziarah ke dia, itu dengar. Oh ada ibu ini dari jauh ini sendalnya, itu dengar suaranya. Itu baru mayit. Nabi lebih hebat lagi, dengar di atas, di Lauhul Mahfuz, ya. Nah, di bawah ars itu gerakan pena, catatan amal-amal manusia itu dicatat oleh malaikat. Itu Nabi dengar. Shallu ala Nabi. Jadi jangan sembarangan kalau mau berbicara Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, sebelum Allah perintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad kekasihnya, ya, maka Allah memberitahu terlebih dahulu. Allah memberitahu terlebih dahulu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah semua. Jadi kita ya, diperintahin, Allah memerintahin kita sholat. Apa Allah harus sholat? Allah nggak sholat, ya ikhwah. Allah perintahin kita untuk menunaikan zakat. Apa Allah menunaikan zakat? Nah, Allah perintahin kita untuk puasa Ramadan juga. Enggak. Padahal ini rukun daripada rukun Islam. Ya, yang nggak boleh kita nafiin. Kalau kita udah mampu untuk melaksanakan, wajib kita tunaikan. Ya. Dan ini semua nggak lebih hebat daripada wujudnya Nabi Muhammad. Makanya Allah bilang, ya, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, ya, niscaya enggak kuciptakan ini jagat raya alam semesta. Ya, Al Habib Ali menyatakan dalam Simtu Duror, di mana Jabir pernah bertanya, bin Abdillah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Ya Jabir, demi ayah dan ibuku, ya, tolong beritahukan kepadaku apa sih makhluk yang pertama kali yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya. Maka kata Nabi, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allah menciptakan, ya, nurnya Nabi Muhammad yang tercipta dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu, dan dari nur inilah kata Nabi, ya, tafarraq khalqan ba'da khalqin fi ma hadatsa. Shallu ala Nabi. Dari nurnya Nabi maka tersebarlah, terpancarlah ini nur-nur, ya, ya, menjadi seluruh makhluk, ya, ciptaan-ciptaan Allah, khalqan ba'da khalqin, makhluk demi makhluk, dari makhluk yang terawal maupun yang terkemudian. Shallu ala Nabi. Jadi kita ini, ya, percikan-percikan nurnya Nabi Muhammad.
Ya, makanya kita ini beruntung mendapat rahmat menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Makanya umatnya Nabi kalau mau hebat banyak ingat Nabi. Tadi dikasih tahu tuh, belum nggak? Nah, makanya supaya hebat kita mau kenal Nabi, ya duduk sama Nabi di majelisnya. Amin. Majelisnya Nabi itu majelis ilmu. Jangan bilang umatnya Nabi lari dari Nabi, pengen dapat syafaat Nabi. Nabi ini sayang sama kita, melebihi cintanya kita terhadap diri kita. Nabi rahmat melebihi rahmatnya kita terhadap diri kita. Kita bilang rahmat, tapi kita ini ya, hakikatnya mau nyeburin diri kita, merasa aman dengan siksa Allah, dengan neraka Allah. Karena apa? Karena kita menjauh dari syariat Nabi Muhammad, ajaran yang mulia daripada Nabi Muhammad. Betul nggak? Makanya hati-hati, jangan sampai kita ini menyusahkan Nabi. Yuk kita banggakan hati Nabi, yuk kita senangkan hati Nabi, yuk kita makmurkan hati Nabi. Siap? Nah ini buahnya dari maulid. Buahnya dari maulid. Mau tahu buahnya dari maulid? Kalau kita setelah ini besok di masjid, di musola rame. Amin. Ya. Kalau maulid ini ibaratnya HP yang udah lobet. Ya, HP lobet. Ya, dicas. Jadi kalau HP udah dicas, insya Allah walaupun HP-nya recehan, insya Allah manfaat. Tapi HP-nya walaupun harganya 30 juta, 40 juta, tapi kalau udah lobet, kira-kira bisa dipakai nggak? Nah, mendingan yang recehan, tapi nggak lobet. Betul nggak? Walaupun yang jadul nggak lobet, enak nggak? Daripada 30 juta, masya Allah dibawa kemana-mana. Ya, padahal HP-nya mati. Agak beres juga ini orang. Mudah-mudahan selamat. Amin. Ya, jadi jangan kemana-mana bawa HP lobet. Amin. Ya, makanya kalau kita habis pulang dari sini, ya, masya Allah, setelah dicas, maka kita insya Allah pulang dari sini HP-nya mantap. Amin. Kalau kita berbicara Nabi Muhammad, ya, bingung Habib dikasih berapa ya? Ini udah berapa menit ini? Ya, Habib mau nerangin sedikit ya, boleh nggak nih? Boleh. MC boleh. Ya sedikit aja, tambah 5 menit aja. Ya sedikit aja Habib. Ya persingkat. Ya, tentang Habib nggak berbicara tentang apa? Perawakannya Nabi, peranginya Nabi yang mulia, syama'ilnya Nabi, ya karakter-karakter ciri-ciri Nabi yang sangat indah, sangat mulia. Ya, nggak berbicara juga tentang apa mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW, tapi Habib berbicara tentang haknya Nabi Muhammad. Kalau kita umatnya Nabi ditanya ma hakun Nabi alaikum min ummati, apa sih haknya Nabi atas kita sebagai umatnya? Kadang-kadang kita yang ngaji aja bingung. Yang ngaji nggak bisa jawab. Gimana yang kagak ngaji? Nabi punya hak nggak? Nah, ya. Nabi punya hak atas kita sebagai umatnya. Apa diantaranya? Al-mutaba'ah li sunnati, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin. Bahkan kata Nabi, dapat kabar gembira dari Nabi, ya, al-mutamassik bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku di tengah rusaknya akhlak umatku, maka dia dapat pahala orang mati syahid. Allahu Akbar. Orang yang perang di jalan Allah belum tentu syahid di mata Allah, tapi kita yang menghidupin sunnah Nabi sudah dijamin melalui lisan mulia Nabi, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Masya Allah. Makanya kita kalau sholat pakai pici, sunnah nggak? Sholat beli siwak. Amin. Mana siwak? Masih ada nggak siwak? Nah ini siwak. Sholat pakai siwak sekali lebih baik daripada 70 sholat nggak pakai siwak. Hebat nggak? Hebat. Coba sekali pakai siwak. Udah sekali. Makanya sholatnya ulama itu nggak bisa dengan sholatnya kita disamain, nggak bisa. Oh ulama aja nggak bisa, apalagi mau Nabi. Betul nggak? Ulama aja udah jauh. Ulama 2 rakaat, kita nungging nyungsep sampai ya, jidatnya kayak ikan lohan, kalah masih sama ulama. Ulama cuma 2 rakaat. Kenapa? Ulama pakai siwak 70, pakai sorban 50. Dalam riwayat ada yang mengatakan 70. Ya, pakai imamah
50 udah berapa? Pakai jubah udah berapa ini? Masya Allah. Pakai siwak berapa? Allahu Akbar. Betul gak? Kita Masya Allah, apalagi kita bukan ahli sholat. Pernah nggak sholat sampai 100 rakaat? Dan begitu juga ya, orang yang hidupin ya, majelis Nabi Muhammad. Sekali hadir majelis Nabi Muhammad kayak begini nih. Ini majelis Nabi Muhammad juga nih. Sekali hadir di sini lebih baik daripada kita sholat di rumah kita 1000 rakaat. Udah pernah? 1000 rakaat udah pernah? Sama Habib. Bu, Habib belum pernah 1000 rakaat. Kalau ibu-ibu udah sering. Subhanallah. Ya. Ditambah lagi, nggak cukup sampai di situ. Ditambah lagi apa? Jenguk 1000 orang sakit. Allahu Akbar. Udah pernah belum? Nggak pernah. 1000 nggak pernah. Sama. Ya. Yang ketiga ditambah lagi apa? Ngantar jenazah 1000 jenazah. Masya Allah. Kita kalau ada jenazah di sini satu, habis pulang dari Kober ada lagi sebelahnya mati, kantor lagi mati 3 kali, 4 kali suruh ngantar, berangkat sendiri jenazah. Lo ya? Subhanallah. Ya, coba lihat. Tapi hebatnya orang hadir di majelis taklim, sekali hadir lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat ditambah jenguk 1000 orang sakit ditambah ya ngantar 1000 jenazah. Alhamdulillah. Tuh lihat hebatnya majelis Nabi Muhammad. Ya. Apalagi kita hidupin ya, dengan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah. Lebih lagi naik derajat kita setinggi-tingginya. Makanya Allah udah bilang, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, orang yang beriman diangkat 1 derajat, tapi orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Siapa yang diberi ilmu? Karena dia punya cemburu sama ilmu, karena dia cinta kepada ilmu. Maka inilah orang-orang yang diberi ilmu, kata Allah Ta'ala. Ibnu Abbas mengatakan diangkat beberapa derajat itu diangkat 700 derajat bapak-bapak ibu-ibu. 700 derajat. 1 derajat menuju derajat yang kedua dibutuhkan masa 500 tahun. Jadi 700 kali 500 ada berapa? Woi, 700 kali 500 ada berapa? Oh, ini sekolahnya tahuannya matematika 4 nih. Ya, hitung-hitungan 500 kali 700 350.000 tahun. Allahu Akbar. Tuh orang-orang yang beriman hanya ya, 1 derajat. Ya. Apalagi orang munafik, udah tempatnya di bawah, udah neraka di bawah, udah nggak bisa ketemu. Yang beriman aja mau naik orang-orang yang diberi ilmu. Makanya jangan sampai kita sia-siakan majelis Nabi Muhammad. Ya. Majelis Nabi adalah majelis ilmu. Majelis ilmu. Ini majelis ilmu. Makanya duduknya kita, bagaimana kita bisa mengenal Nabi Muhammad kalau kita ini jauh daripada pewarisnya, yaitu ulama-ulama sebagai pewaris atau penggantinya. Betul nggak? Nah, jadi kalau kita datengin dengan niat, ya Allah, saya mau datang kepada Nabi Muhammad, saya mau ketemu sama Nabi Muhammad, niatnya begitu, amin. Masya Allah. Makanya kita bisa punya etikot baik sama guru-guru. Ya, kita punya etikot karena ini sekarang kita zaman fitnah, zaman kita di mana dijauhkan dari Nabi Muhammad melalui ulama-ulama yang soleh difitnah, kiai ulama dibentur-benturin, betul nggak? Hati-hati, jangan sampai kita tertipu. Ya. Dan dikatakan oleh Imam Ali, di mana kata Imam Ali, ya, bi'sazat ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Itu seburuk-buruk bekal ya, menuju akhirat, yaitu apa? Permusuhan ya, yang dilontarkan di antara sesamanya, saudara-saudaranya. Nah ini sekarang ini udah dibentur-benturin umat Nabi supaya kita ini apa? Tawuran, anak-anak muda nggak ada kerjaannya tawuran, betul nggak? Nah makanya kita ajak anak-anak kita, bapak-bapak, jangan kita hilang, ajak anaknya masuk ke majelis, duduk sama ustadz-ustadznya supaya berkah hidupnya, supaya ya rezekinya lancar, amin. Ya mudah-mudahan itu aja. Ya, apa yang habis sampaikan insya Allah ada manfaat. Ya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.